Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, serta dipermudah segala urusannya. Amin. Kali ini tentunya saya bersama dengan Pesek Cecep teman-teman ya. Udah on cek. Tapi kali ini ada sedikit permasalahan. Betul. Ya kebetulan dan alhamdulillahnya datang ke Cecep teman-teman ya. Dia barusan cerita ke saya bahwa dia itu ada orang yang aja ngomong. Jadi gini, mimpi teman-teman, dari mimpi di sini tuh ada sesuatu yang harus kita hadapi, Mas. Ya. Tapi saya setelah tahu kata Mas itu di sini lokasinya kayaknya nggak bisa. Saya tahu lokasi ini nggak sembarangan orang bisa masuk soalnya. Ya kalau istilahnya dari dongengnya itu kayaknya bisa dibilang hutan larangan. Makanya saya nggak berani saya makan. Perasaan ini hutan nggak ada yang. Itu dari sini tuh gini, Mas. Ya, dari mimpi saya pun ada sesuatu yang aneh di sini. Nah, Iya, yang aneh itu apa? Belum jelasin. iya, kayaknya di sana itu ada biduan. Terus? Gadis, Mas, masih gadis. Nah, dia itu diperalat, diperbudak di sini. Karena apa? Nah, jadi kalau seperti itu nggak ada ciri-ciri karena apanya. Yang jelas kayak minta bantuan gitu, Mas. Minta tolong kayaknya. Yang jelas cek. Iya, dia itu minta tolong di mimpi saya itu kan. Nah, jadi harus diselamatin di sini. Nggak, bisanya dia itu minta tolong karena apa gitu kan? Apa penyebabnya? Diperbudak di sini. Diperbudak. Iya. Nah, kok bisa sampai diperbudak gitu kan? Awalnya kenapa? Nah, Udah sini. Kamu di sini kan? Udah depan. serius, Mas? Nggak berani ke sini loh. Jelasin, Cep. Ya Diperbudak Allah. sama makhluk kayak gitu. Mimpi saya itu kayak gitu, Mas. Kayaknya biduan itu kayak manggung di sana gitu, kayak kerja. Di sana di mana? Di alam sana, tapi ini lokasinya di sini kan. Oh, yang kamu lihat itu seperti apa? Misalkan tempat ya? Jadi cewek itu, gadis itu, ya seperti biduan, malah Malah apa? mana ya, manggung di alam sana kan? Gak Manggung? mungkin. Iya. Jadi biduan itu biasanya kan manggung di, misalkan ada acara dan lain-lain di dunia kita kan, di bumi itu. Nah, ini di sini nih. Di mana? Oh iya. Serius ya, Mas? Iya. Tapi saya sudah tahu ini info dari Mas tadi. Saya nggak berani kayaknya di sini. Apa saya bilang apa enggak? Kenapa kan? Ini cuman hutan biasa, Cep. Biasa gimana? Gak ada yang kita perlu takutkan sebenarnya. Selagi kita tidak. Ya kan itu jenengan yang bisa ngomong gitu. Bentar. Coba tolong pegang dulu, Cep. Mas, kenapa nggak di sini? Saya izin mediasi sebentar ya, Cep ya. Lah, saya di sini. Apa? Saya sendiri. Iya, saya juga di sini mediasinya. Tapi tolong bantu sholawat sama Al-Fatihah ya. Siap. Oke, sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawanku, sambil nunggu Mas Ilyas lagi meditasi ataupun mediasi, saya ajak selawat dulu teman-teman, biar kita
Selamat, tidak ada gangguan apapun di sini. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta. Jadi saya gak berani sendiri itu karena gini teman-teman. Setiap orang yang datang ke sini itu untuk ya entah apa tujuannya, yang jelas tidak pernah kembali lagi ke sini, nggak pernah. Jadi kalau udah masuk ke sini hutan larangan, nggak bisa balik lagi ke alam kita. Bahkan bukan 1-2 orang, tapi banyak sekali yang coba masuk ke sini. Dongengnya kayak gitu. Nggak bisa keluar lagi. Gimana saya nanti kalau nggak bisa keluar? Astagfirullahaladzim. Mas. Allahu Akbar. Allah. Mas. Lakan. La ilaha illallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mas, pulanglah. Sini. Gak mau. Gak apa-apa. Aman. Hampir aja mas ini. Gak mau, saya gak mau nerusin mas. Coba sini. Tunggu mas. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mas, gak berani saya. Lumayan. Nauzubillahi min dzalik. Ternyata mimpi kamu yang berturut-turut itu selama 7 hari memang benar. Allahu Akbar. Tapi Astagfirullah. ada kejanggalan. Astagfirullahaladzim. Jadi si biduan itu, ya Allah, Ini masih ada nggak mas kayak gitu adik? Takutnya ada, masih ada. aman. Gak kena, alhamdulillah. Alhamdulillah gak kena. Ini dia nggak bisa nyerang secara langsung pada kita karena memang kita ini masih di luar portal. Alhamdulillah. Begini, untuk jasad si cewek itu memang masih di alam kita sama, cuman ada beberapa sihir yang membuat orang yang mencari atau warga sini ya tidak terlihat. Untuk sukmanya dibawa ke alam lain. Nauzubillahi. Lah ini udah 7 hari kali mas. Dan yang kurang ajarnya, makhluk-makhluk tersebut memanipulasi si cewek itu seolah-olah dia itu manggung di, ya Allah, Sumpah merinding saya mas dengarnya. Aduh, mana lokasinya yang kayak gini lagi. Mending kayak ada suara yang ngobrol mas suasana. iya. Itu Ini kalau di alam gaib ya, itu biasa aktivitas kita manusia di siang hari. wah merinding banget. Dan ini jam-jam rawan makhluk-makhluk yang berenergi negatif itu berkeliaran. Dan luar biasanya Dap, ini sihir ataupun kemampuan makhluk gaib yang cukup lumayan, beda dari masalah-masalah kita sebelumnya. Kali ini
si siapa, si cewek atau biduan yang kamu maksud itu biasa seperti ada job panggilan lewat telepon yang saya lihat. Dari alam sana telepon. Hah? Cuman kita mau nggak mau harus bisa masuk ke alam gaib tersebut. Saya pernah dengar itu mas kayak gitu. Untuk mengambil sukmanet dulu. Bahkan orderan job itu lewat teleponnya di sana. Iya. Allah, berarti ada kehidupan di sana. Ini ada lagi nggak yang kayak Begini, ini? Dep. Dan yang luar biasanya lagi, ternyata, bentar, ini dulu. Mas, oke kan? Gak bisa kena kita, alhamdulillah teman-teman, dengan doa kalian juga. Oh segini. Ih, mas, apaan tuh? Mas, kayak baru lihat saya. Gimana cek? Itu kayak baru lihat cincin. Iya, alhamdulillah ini baru jadi. Baru kah? Dan untuk batunya ini kamu juga pasti kenal. Coba tebak. Kayak batu Sulaiman bukan? Iya. Mustika Sulaiman. Jadi saya sengaja untuk menjadikannya lebih kecil supaya kamu juga punya. Alhamdulillah. Juga ini udah jadi baru 2. Kayaknya sisa tinggal 2 atau 3 ya. Jadi bener mas, berarti gara-gara yang kita bawa itu nggak kena ke sini kah, mas? Bentar, ini kayaknya mulai nggak aman ya. Udah gini aja cek lah, ini penting supaya kita itu terhindar dari hal yang membuat kita celaka. Mending kamu juga pakai. Siap mas. Jadi apa ini ada hubungannya tadi nggak kena, bisa kan? Kena mas. Wallahu alam, tapi yang jelas mungkin ada pengaruhnya. Soalnya gini mas, Apa? bukan 1-2 orang yang udah masuk ke sini tuh gak bisa kembali lagi ke alam kita. Begini, mungkin karena cerita tersebut juga yang membuat warga nggak bisa nemuin, karena sudah terdoktrin atau terdistract. Allah Akbar. Karena itu di sini memang banyak sekali. Licik sekali orang bikin kayak gitu. Itu pakai dulu cek. Udah dipakai. Oke. Keluar itu cek. Pegangin lah mas. Apa? Ini pegangin saya ke situ. Pegangin gimana? Ini pegangin kameranya. Enggak, kamu biar di situ aja, saya yang di depan. Tapi awas tuh. Itu ada yang liatin situ. Mana? Ini nih. Tumben peka kamu. Itu tuh ada yang liatin. Bentar ya mas. Bentar. Apa? Bentar. Ada yang liatin nih. Ini udah sini saya pegang dulu. Ya. Selamat. Kenapa Cep? Nih. Maju kau. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Cep. Ya mungkin samain pulang aja mas, jenengan pulang aja. Hah? Bisa ngatasin sendiri kok ini. Apa? Samain pulang aja mas, jenengan pulang. Ini saya kayaknya bisa ngatasin sendiri. Nggak salah Cep. Ya, saya sendiri bisa, ini kan soalnya masalah itu datang ke saya. Bisa nggak mau ngerepotin masnya. Katanya kamu nggak mau masuk, takut. Lah tenang tadi, lihat aja nih udah tak bakar tuh. Itu baru kloto-klotonya. Aduh. Sampai pulang ya. Biar saya sendiri yang masuk ke sini. Karena ini tugas saya. Karena masalah datang itu ke saya ya. Saya nggak mau ngerepotin orang ya mas. Cep, jangan ambil resiko. Udah, ayo nggak apa-apa. Saya kuat kok. Lah, Saya takutnya kenapa mas ya nanti? Hah? Takutnya kenapa mas? Sampean. Kenapa? Ini enggak lumayan sini.
Nggak ada yang aneh teman-teman ya dari Cecep. Entah kebetulan atau gimana, cuman sehabis saya kasih dia cincin. Kenapa, Cep? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ya, mustika Sulaiman. Astagfirullah. Maju kau, hah? Gak usah suara-suara doang kau. Sini kau. Saya tunggu di sini. Kamu yang mau ke sini apa saya yang ke situ? Hah? Mau kamu ke sini apa saya yang ke situ, Mas? Tidak harus. Sampai pulang aja, jangan pulang. Istirahat. Ya. Ini kamu serius? Ini serius. Hei kau, gak usah suara-suara aja. Sini, sampai keluar. Yaudah, gini aja. Dia nggak mau keluar. Nih, mending kita berdua aja ya. Takutnya Aman ya Mas. aman. Aman ya di sini. Aman. Ya loh, Cep, ini gini aja ya. Ini selama saya bareng sama kamu. Ini tuh masalah yang cukup lumayan. Masih di atas masalah-masalah yang udah kita lewatin. Enggak, saya udah tahu Mas. Jadi dia bahkan nggak berani kesini. Saya tantang dia kesini apa saya ke sana. Gimana Mas? Serius. Serius? Nggak mau ini saya temenin. Gak usah ya. Yaudah, gini aja. Apa? Sini saya pinjam tangan kamu. Apa? Yaudah. Oke, nggak apa-apa kamu sendiri. Cuman itu saya tandain. Bila mana nanti kamu ada kesulitan, saya langsung samperin. Ini nggak perlu Mas. Sampai istirahat aja karena tadi juga udah capek datang sini nih jauh. Sampai istirahat. Ya. Biar saya yang beresin semua. Nggak, ini sekali lagi saya ingetin ya, Cep ya. Ya. Ini nanti kamu begitu ngelewatin portal, yang kamu hadapi itu bukan sosok-sosok yang biasa kita lewatin, Cep. Ini lumayan loh. Bahkan mungkin taruhannya nyawa, Cep. Oke, Mas. Terlalu mudah untuk menghancurkan sosok di sini. Belum ada 2 yang saya bakar di sini. Itu baru kroconya, belum rajanya yang tidak bakar. Karena ini udah merugikan bangsa kita. Manusia. Iya. Apa kau? Kenapa ketawa? Begitu lancar sekali memasuki kawasan. Emang jenengan siapa di sini? Saya nggak takut walaupun jenengan raja di sini. Kau bertanya siapa? Iya, betul. Kalau kau berani hadapi saya, kau datang ke sini tidak usah suara. Cuma suara yang kau keluarkan di sini. Apakah kau mengerti tentang sebuah kegelapan? Justru saya datang ke sini berarti saya mengerti tentang sebuah kegelapan yang ada di sini. Ibarat engkau adalah kegelapan, sementara cahaya yang menerangi kegelapan. Di mana kau sebenarnya? Kau kelihatan seperti engkau mampu menghadapi. Sekarang kau yang akan datang ke sini apa saya yang datang ke situ? Jangan berlagak seperti
Engkau kuat menghadapi. Jika kau berani, jika kau mampu, silakan datang ke sini. Bahkan anak buah kau ataupun antek-antek kau yang tadi menghalangi saya di sini, udah saya bakar itu. Malah tertawa. Itu belum seberapa. Sebelum terjadi seperti itu, mungkin engkau sudah menjadi jasad. Nah, sudah. Pada intinya saja di sini ya. Saya tahu biduan yang kau manipulasi di sekitar sini. Memangnya engkau mengetahui tentang apa? Sehingga kau berlagak seakan-akan kamu itu tahu segalanya. Tahu, saya tahu di sini ada biduan yang dimanipulasi oleh kamu. Betul apa betul? Maju kau sini. Jika terus memaksa, silakan rasakan. Apa yang saya rasakan tidak bakal nyampe. Kau tidak akan kuat melawan saya di sini. Malah tertawa. Ya baik, silakan. Apa yang kau kirim akan kutangkis. Allah. Kenapa? La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah kau merasa cemas, karena itu bagian kecil untuk mengingatkan. Lebih baik kau tinggalkan tempat ini daripada kau tidak bisa sama sekali keluar dari sini. Cuma segitu doang. Mengapa? Terjadi. Saya nggak takut. Cuma segitu doang. Kalau kamu tadi untuk menyakiti saya, pasti langsung kena ke badan saya. Tapi ini malah ke sini salah sasaran kan? Kau tidak tahu yang saya bawa sekarang ini. Wahai Mustika Sulaiman, Apa yang kau bawa itu? wahai Mustika Sulaiman, Mengapa tidak berasa? Siapa engkau? dengan keterpaksaan. Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, Dengan keterpaksaan, mohon maaf. Oke. Bismillah. Mas, kenapa jenengan nggak pulang? Ya, karena saya ngerasa kamu berhadapan langsung dengan sosok yang berperan penting di masalah hari ini. Bukan saya meragukan kamu, Cep, tetapi yang saya takutkan, kamu kan sedang memakai Mustika Sulaiman. Saya takut jika kamu terus-terusan menggunakan mustika ini akan terjadi kehancuran yang takutnya berdampak kepada makhluk lainnya yang tidak bersalah tentunya. Akan tetapi saya sudah tahu, Mas. Ya, saya juga tadi di sela saya, dan saya yang sebenarnya tidak pulang, tapi saya mengikuti di belakang kamu. Tadi saya sudah tahu Ya, biduan itu di sebelah situ. jadi mending kita keluar dulu dari sini. Untuk masalah wanita itu kayaknya kita bisa
tarik jasadnya dan juga sukmanya ke Mas. Lah, ini di situ kok Mas. Iya. Kenapa kita tarik? Itu, tapi lebih baik kita di luar saja tarik jasadnya, karena kalau kita paksakan ke dalam makhluk yang lain nyerang. Nah, Tadi rajanya udah saya leburin. iya, maka dari itu misal kamu 2 kali lagi bertemu masalah, saya takutnya pengaruh dari ini mustika menyebabkan kehancuran. Kehancuran. Baik kalau seperti itu Mas. Nah, saya menghargai Masnya juga. Baik kalau seperti itu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillah. Saya coba tarik jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunggu dulu apinya reda. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentar. Saya cek dulu. Masih belum sadarkan diri nih, teman-teman. Jadi ini baru tak tarik jasadnya saja ya. Ini sukmanya masih di sana. Bentar. Saya tarik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Mustika Sulaiman. Akan gerak dia. Assalamualaikum. Mbak. Kok kayak yang bingung sih? Tadi kan lagi manggung ya. Iya, kok tiba-tiba udah di sini? Bentar. Bentar, Mbak. Saya boleh tanya nggak, Mbak? Tadi Mbak alamin apa? Kronologinya kayak mana? Tadi saya lagi manggung. Manggung. Iya, saya lagi manggung. Kok tiba-tiba kok ada di tempat kayak gitu? Ini di mana? Kayaknya tadi bukan di sini deh. Oh, tadi bukan di sini, ini di
Jadi kronologinya Mbak itu ada yang ngasih job. Iya. Iya. Lalu Mbak terima job itu. Iya, saya terima job itu mas. Itu kita malah lagi nyanyi ya. Iya. Tiba-tiba kok ini malah kayak gini tempatnya. Jadi gini bentar Mbak ya. Ini gimana mas? Boleh nggak saya bercerita dikit dulu? Ini kayak gini Mbak. Ya sebenarnya yang kalian alami ini, job yang kalian terima itu sebenarnya job dari alam lain. Masa sih mas? Tadi mungkin orang tadi lagi. Iya, tadi lagi manggung saya mas. Manggung ya. Iya, seperti itu. Karena gimana ya? Jadi yang ngasih job itu jin yang bisa memanipulasi. Seolah-olah Mbak itu di sana itu lagi manggung, lagi kerja ya, jobnya itu lagi kerja kan. Iya. Nah sementara jasad Mbak itu tadi tergeletak di sana, makanya saya tarik ke sini. Jasad. Gimana ya saya jelasin ya teman-teman? Karena Gimana? ini udah mas. Udah. Mas, tadi kita Dia nggak percaya, saya bilangin nggak percaya nih. Dia kata masa sih ini kok jadi di sini? Mungkin aneh, heran, baru pertama kali ngalamin seperti ini kayaknya. Maaf ya sebelumnya. Mungkin kalian ini sekarang setelah tersadar merasa kayak mengalami sebuah mimpi. Akan tetapi memang benar kalian itu sedang sebenarnya mendapatkan sebuah job, tetapi itu bukan di alam manusia, melainkan alam jin. Kalau boleh saya cerita, ini Mbak ini udah 7 hari dicari-cari di sini Mbak. masa sih mas? Tadi aja baru dapat kita. Iya. Ternyata itu hanya manipulasi atau rekayasa, seolah-olah mbaknya ini menerima job atau lagi manggung, bahkan nyanyi ya. Iya, tadi malah. Ini mohon maaf ya duduk apa ya. Jadi kita kesininya itu disambut ya sama yang itunya. Nah, iya. Nah kalau boleh tahu disambut oleh siapa mbak? Disambut sama yang yang punya acaranya mas. Terus kita datang ke sini emang kayak emang asing gitu sih. Apanya yang asing, tempatnya? Iya, cuma tapi di sana banyak orang ya. Terus kita tiba-tiba langsung disambut. Terus kita langsung suruh manggung ya. Kita emang rencananya lagi manggung mas. Iya, tapi itu terkesan seperti mimpi. Padahal itu nyata. Namun kalian ini dimanipulasi. Sukma kalian dan raga kalian itu terpisah. Mungkin terlihat seperti real ya Cek ya. Seperti bukan mimpi, karena tawaran jobnya pun Oh telepon. lewat telepon. Iya. Dan yang sebenarnya mengikuti kalian itu bukan manusia, Apa mas? itu dari golongan bangsa jin mbak. Sudah ceritain tadi, mereka semua nggak percaya. Ibu, Ini mimpi apa beneran sih? ini nyata mbak, cuman seolah-olah kalian itu seperti mimpi. Bentar. Kayaknya butuh diyakinin dulu mas. Kasih lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi. Karena kalau kita katanya aja dia nggak bakal percaya kayaknya. Saya bingung. Dan kalau mbaknya agak jangan panik ya mbak ya. Mbaknya dong fokus ke arah sana, lihat tangan saya. Nah, coba
permen dulu kata kalian. Gimana Mbak? Ya kan? Astagfirullahaladzim. Ah, Jangan takut. lihat apa yang terjadi Mbak. Cep, Oh. Ini kita yang itu sendiri. betul. Ya, jadi memang ini saya ceritain yang sebenarnya apa dosa. Ya kita nanti ceritain di rumah apa gimana Mas? Tapi harus di sini sih. Kayaknya dia kaget kayaknya. Begini Mbak, pada intinya kalian itu disukai oleh ratusan makhluk halus atau jin ya. Dan sampai sekarang pun kalian masih diikuti oleh beberapa makhluk yang lolos dari kami. Tapi jangan khawatir, saya di sini mempunyai sebuah penangkal dari sihir bangsa jin. Bahkan kalau tadi Mbak nggak cepet-cepet kesini, dibawa mereka ke sana ya Mas. Ya. Dibawa ke sana. Iya. Iya. Karena yang Mbak disukai bukan 1-2 jin tapi ratusan bahkan ribuan itu. Nanti aku sempat kalau dulu. Mustika Sulaiman. Nah iya betul. Jadi ketika kalian manggung itu, mungkin kalian rasa belum selesai bahkan 1 hari pun belum. Dan akhirnya kalian itu sudah hilang 7 hari. 7 hari yang lalu. Ya. Coba. Mungkin Anda semua mbaknya ini keluar dari sini banyak poster yang mungkin mencari kalian. Kita kayaknya baru sampai ya. Datar. Ini sebelumnya boleh saya tahu nama kedua ini mbaknya? Namanya siapa ini? Iya. Siapa? Iya. Stella. Stella sama Jadi Silvi. Alhamdulillah. Jadi begini, Mbak Silvi sama Mbak Stella. Ini kebetulan saya ini sama teman saya membuat sebuah mustika Sulaiman yang alhamdulillah, dan entah kebetulan apa memang ini sudah jodohnya ya, itu berjodoh dengan kalian. itu penangkalnya Mas. Iya, bukan hanya itu, jika kalian membawa mustika ini, insya Allah kalian juga terhindar dari orang-orang ataupun makhluk apapun yang berniat jahat. Tetapi ada beberapa yang harus kalian hindari. Salah satunya yang paling penting, kalian jangan menggunakan mustika ini pada hal yang menguntungkan kalian secara pribadi.
tenang aja mbak, tenang aja, gak usah takut mbak, gak usah malah nangis. Yang Mbak Sylvia mana ini? Nah, ini untuk mbaknya. Dan Mbak Bella, maaf. Ini boleh ini dipakai. Ya silahkan dipakai ataupun dibawa juga nggak apa-apa. Yang penting dekat dengan kalian. Mungkin setelah ini ataupun ketika kalian dapat job manggung selanjutnya, jangan heran jika banyak sekali lawan jenis yang tertarik. Tapi di situ harus menanggapi mereka yang tertarik sama Mbak dengan biasa saja, jangan memanfaatkan, apalagi mencelakai. Tuh. Ada tambahan nggak, Cep? Nanti enggak mas, maksudnya ini nggak ada efek lah ke dia, ke mereka jika Nggak. mereka buat itu. Nggak ada. Efek dalam artian ketika banyak yang senang dan ketika mereka ini dikasihani, malah mereka manfaatkan untuk hal yang mungkin tidak boleh dilakukan itu. Jadi himbauan juga buat mbak berdua, jangan salah gunakan seperti itu. Ya udah. Kita pulangnya gimana? Santai aja mbak, ada kita kok di sini, kita anterin. Oke, Mas. Ini untuk sekarang mending kamu anterin dulu, Cep, karena saya ada urusan sebentar. Gak apa-apa. Yaudah saya anterin dulu ya. Ini lumayan jauh loh mbak, jalannya lumayan jauh ini. Iya, ini hutan semua. Saya duluan pergi, kamu tolong anterin mereka itu kan. Oke, siap. Dua.